Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang implantasi dan gastrulasi. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang implantasi. Implantasi adalah suatu proses melekatnya blastosis ke endometrium uterus, diawali dengan menempelnya embrio pada permukaan epitel endometrium, menembus lapisan epitelium, selanjutnya membuat hubungan dengan sistem sirkulasi induk. Nah, di dalam implantasi ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu adalah implantasi interstisial, di mana terjadi pada manusia, simpanse, dan marmut, di mana invasi embrio merusak jaringan stoma uterus. Sedemikian dalam kemudian embrio masuk ke dalam stroma dan permukaan uterus akan menutup daerah bekas masuknya embrio. Kedua, adanya implantasi eksentrik, di mana seperti pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan tikus, kerusakan stoma terjadi hanya sebagian dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Ketiga, adanya implantasi superficial, di mana seperti pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing, perlekatan hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi. Nah, implantasi itu adalah suatu proses di mana menempelnya, tetapi sebelum terjadinya implantasi pasti adanya terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi itu merupakan peristiwa meleburnya gamet jantan dengan gamet betina ovum menghasilkan zigot. Pada peristiwa ini, sel telur hanya akan dibuahi oleh satu sel sperma. Nah, demikian fertilisasi bersatu pula materi genetik membawa sifat dari dua individu. Nah, sifat induk jantan akan berpadu dengan sifat induk betina. Zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi embrio. Nah, berikut ada tahap-tahap perkembangan embrio, yaitu adalah zigot, di mana hasil peleburan hasil kelamin jantan dan betina. Yang kedua adanya morula, di mana kumpulan sel berbentuk bola merupakan hasil pembelahan sel secara terus-menerus dari zigot. Nah, ketika embrio menempel atau disebut dengan implantasi ke rahim, kemudian akan terbentuk plasenta, dan ada 3 sistem membran yang terdiri dari 1 amnion, yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan menghasilkan cairan ketuban. Nah, berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan atau benturan. Kedua, adanya korion, yaitu selaput yang terdapat di luar anion dan membentuk jonjot yang berhubungan dengan dinding utama uterus. Nah, bagian dalam terdapat pembuluh darah. Lapisan ini tempat terjadinya pertukaran zat makanan, limbah metabolisme saat penyaluran antibodi antar ibu dan embrio. Ketiga, adanya allantois, di mana selaput terdapat di tali pusat dengan jaringan epitel menghilang dan pembuluh darah tetap. Nah, berfungsi sebagai pengatur sirkulasi embrio dengan plasenta, mengangkut sari makanan dan O2, termasuk zat sisa dan CO2, membran yang berhubungan dengan embrio dan ibu. Selanjutnya, implantasi akan terjadi antara 6 hingga 10 hari setelah pengambilan telur. Ini juga sampai 5 hari setelah transfer blastocita di penerima. Di sini ada tahap-tahapnya. Pertama, hari 0, di mana telur dibuahi tinggi di tuba fallopi dan membentuk zona pellucida. Nah, hari 1 sampai 3, telur mengalami pembagian di tahap morula yang padat. Hari 1 sampai 4, sel telur terus bergerak ke bawah tuba fallopi dan masuk ke rahim. Hari kelima, telur sudah mulai berubah menjadi blaktosida dan telah melakukan perjalanan dan menanam dirinya ke dinding uterus dekat sumber darah atau makanan masa depan. Yang hari kelima sampai 9, blastosik terus membelah dan masih memiliki lapisan trofoplast luar, rongga cairan, dan massa sel dalam yang merupakan sel induk yang akan membentuk jaringan janin di masa depan. Selanjutnya yaitu gastrulasi. Setelah tahap blastokista berakhir pada hari ke-9, embrio siap untuk menjadi gastrula. Nah, gastrulasi adalah proses diferensiasi yang dijalani sel membentuk lapisan yang membentuk struktur masa depannya.
Nah, gastrula terdiri dari lapisan germinal, di mana memiliki 3 lapisan. Lapisan-lapisan germinal ini semuanya berasal dari massa sel bagian dalam blastokista. Nah, lapisan germinal terluar disebut ectoderm, di mana ectoderm akan menimbulkan kulit dari sistem saraf dari mamalia yang sudah tumbuh. Nah, selanjutnya lapisan tengah disebut dengan mesoderm, di mana menimbulkan otot, tulang, jaringan ikat dan ginjal. Akhirnya yaitu adanya jaringan endoderm, di mana lapisan paling dalam menimbulkan sistem pernapasan seperti paru-paru dan usus. Nah, gastrulasi ini memiliki ciri-ciri, yaitu proses gastrulasi ini memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Penataan kembali sel-sel embrio telah gerak morfogenetik. 2. Ritme pembelahan sel diperlambat. 3. Tidak terjadinya tumbuh yang nyata. 4. Tipe metabolisme berubah. 5. Peran inti menjadi lebih besar. 6. Di sintesisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Nah, di dalam ini ada memiliki macam-macam gerakan morfogenetik dalam gastrulasi, yaitu invaginasi, ya, dimana penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan. Selanjutnya ada involusi, dimana gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tembus meluas dan masuk ke dalam dan meluas di dalam. Nah, selanjutnya adalah egresi, di mana sel-sel melepas diri dari lapisan sel dan migrasi secara individu dari suatu permukaan masuk ke suatu area tertentu.